Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akila dengan NIM 530202101009. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat An-Nisa ayat 48, yang mana suratnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Kemudian asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 48 sendiri itu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabarani yang bersumber dari Abi Ishaq Al-Ansori, mengemukakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ terjadi dialog antara laki-laki dan Nabi. Laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasul, keponakan saya tidak mau meninggalkan perbuatan haram." Kemudian Nabi bertanya, "Apa agamanya?" Terus laki-laki tersebut menjawab, "Dia suka sholat dan bertauhid kepada Allah." Kemudian Nabi bersabda, "Suruh dia untuk meninggalkan agamanya atau belilah agamanya." Nah, singkat cerita laki-laki tersebut itu melaksanakan perintah Nabi dengan kembali atau mendatangi kepada keponakannya tadi. Nah, singkat cerita laki-laki tersebut kembali lagi menghadap Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasul, aku dapati keponakanku tidak mau meninggalkan agamanya, dan aku dapati dia sangat menyayangi agamanya." Maka turunlah surat An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dosa syirik. Nah, itu sekilas tentang asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 48. Kemudian tafsir dari surat An-Nisa ayat 48 sendiri adalah sudah jelas bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya selain dosa syirik. Mengapa? Karena syirik adalah pelanggaran utama yang mengantar kepada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan syirik merupakan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesesatan yang amat jauh. Oleh karena itu, barang siapa yang mempersekutukan Allah di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, sesungguhnya ia telah berbuat kebohongan terhadap Allah. Nah, kebohongan itu merupakan dosa besar. Maka sangat wajar bila Allah tidak mengampuni dosa syirik, karena tiada penghambaan diri kepadanya yang lahir dengan mempersekutukannya. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pengampunan Allah terhadap dosa-dosa selain syirik itu terjadi dengan berbagai jalan. Ada kalanya dengan syafaat para nabi, malaikat, atau amal-amal kebajikan seseorang, atau bahkan semata-mata karena sifatnya yang maha pengasih. Nah, kemudian di sini para mufasir berbeda pendapat. Mengenai pengampunan Allah terhadap dosa syirik. Nah, pendapat yang pertama mengemukakan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa syirik
asalkan si pelaku dosa syirik tersebut itu mau melakukan taubat secara sungguh-sungguh, dengan artian taubat nasuha. Jadi pendapat mufasir yang pertama mengatakan bahwasanya Allah akan mengampuni pelaku dosa syirik asalkan si pelaku tersebut mau melakukan taubat nasuha. Karena taubat merupakan pintu manusia untuk kembali kepada fitrah atau suci, sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Nah, mufasir yang kedua atau pendapat yang kedua yaitu pendapatnya menurut pendapat Muhammad Rashid Ridho dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Mahali mengatakan bahwasanya dosa syirik tidak bisa diampuni, dengan artian Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena syirik itu merupakan suatu bentuk pengingkaran tertinggi di dalam akidah. Nah, jelas di sini itu ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasanya Allah mengampuni dosa syirik, dan yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kesimpulannya di sini yaitu kesimpulan surat An-Nisa ayat 48 bahwasanya Allah akan mengampuni dosa syirik asalkan si pelaku tersebut mau melakukan taubat nasuha. Digarisbawahi, asalkan dengan catatan si pelaku syirik tersebut mau melakukan taubat nasuha. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Tetapi janganlah kita sekali-kali melakukan atau bermain-main dosa syirik itu. Nah, kemudian muhasabah yang bisa kita petik di dalam surat An-Nisa ayat 48 sendiri itu adalah yang pertama, seseorang yang melakukan kemusyrikan tidak akan mendapatkan rahmat ilahi dan jauh dari rahmat ilahi. Jadi orang yang melakukan dosa syirik itu tidak akan mendapatkan rahmat ilahi dan jauh dari rahmat ilahi. Kemudian yang kedua adalah kebohongan yang paling besar adalah menisbatkan syirik kepada Allah. Jadi syirik merupakan kebohongan yang paling besar. Dan yang ketiga adalah memuji diri sendiri bersumber pada kesombongan seseorang. Sifat ini berseberangan dengan sifat hamba Tuhannya. Dan yang terakhir adalah merasa dekat dengan Tuhan tanpa adanya bukti merupakan penipuan kepada Tuhan dan mendatangkan siksa yang amat besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.